Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Mari kita lanjutkan. Insya Allah ini pertemuan yang terakhir karena minggu depan kita mungkin sudah tidak ada pertemuan kembali. Karena di samping itu juga pembelajaran materinya di buku ini sudah habis ya, sudah terakhir yaitu pembahasan latihan soal-soal yang kedua dari modul yang kelima. Dan ini adalah pertemuan insya Allah 30 yang ke-32. Baik, kita akan membahas tentang soal-soal yang seharusnya kita sudah kerjakan. Nah, jika kalian sudah mengerjakan soal ini, tentu mungkin mendapatkan ini ya, sedikit sulit untuk memahami pertanyaan. Ya, karena ini memang kita juga selain dituntut untuk bisa menjawab dengan benar, di samping itu kita juga harus bisa memahami literasi yang disampaikan daripada teks atau soal-soal yang disajikan di dalam buku ini. Jadi kita harus tahu dengan pertanyaannya dan juga teksnya, arahnya kemana dan mau apa dari pertanyaan ini yang diharapkan kepada kita. Baik, dimulai dari yang nomor satu. Insya Allah ini akan cepat karena cuma 10 soal saja. Pertanyaan ini untuk menjawab cepat, kita mulai dari pertanyaannya dulu. Kita coba nanti bisa terjawab dengan cepat atau tidak. Kalimat manakah yang menunjukkan orientasi? Ya, berarti ini adalah berkaitan dengan struktur teks anekdot ya, struktur teks anekdot. Jangan sampai lupa struktur anekdot itu beragam memang karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebagiannya tidak butuh, tidak selalu ada. Apa saja teks struktur teksnya? Mulai dari yang pertama abstraksi. Nah, abstraksi ini boleh ada, boleh tidak. Kenapa? Karena dia sebenarnya hanya digunakan untuk mengawali cerita dan kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan ceritanya. Tidak ada kaitannya dengan ceritanya. Hanya menunjukkan mungkin tempatnya, berada di mana, kapan peristiwa itu terjadi, satu kalimat. Nah, biasanya itu tidak ada kaitannya dengan inti daripada ceritanya. Itu adalah abstraksi. Kemudian orientasi ini adalah bagian awal daripada cerita. Ya, yang melatar belakangi cerita yang akan disampaikan. Itu orientasi. Dan ini seharusnya sih ada, seharusnya ada. Kemudian setelah orientasi biasanya ada hmm, apa ini? Rangkaian peristiwa atau event. Rangkaian peristiwa atau event. Nah, ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kalau memang ceritanya itu singkat dan bisa dipahami, tidak perlu diurutkan rangkaian ceritanya. Kemudian ada krisis. Krisis ini adalah awal mulai diketemukannya masalah. Masalahnya diulik terus di bagian krisis ini. Biasanya satu kalimat atau dua kalimat. Krisis. Kemudian resolusi atau reaksi. Ya, reaksi itu harus ada juga karena inti daripada teks anekdot ini pada reaksinya. Lucu tidaknya ini biasanya berada pada reaksinya. Dan lucu anak semuanya, lucu tidak selalu berdasarkan prinsip apa yang kita rasakan ya. Lucu ini yang dimaksud di dalam bahasa adalah humor dan humor itu seleranya masing-masing. Asal kita tahu kok di sana ada kebanyolan, ada sesuatu yang berusaha dilebih-lebihkan sehingga kita pahami sebenarnya dia di teks ini ditujukan untuk melucu atau melawak, maka itu sudah termasuk dari bagian lucunya. Dan lucunya ini biasanya berada di bagian resolusi atau reaksi, hanya reaksi. Kemudian ada reorientasi, itu sebagian bagian kesimpulannya. Nah, kemudian ada koda yang terakhir, itu sebagai penutup. Ya, itu kita harus pahami terus. Kita harus pahami terus untuk memahami anekdot ini. Dan yang paling inti harus ada di dalam teks anekdot ini, saya rasa dari berbagai macam teks anekdot yang sudah saya baca, itu orientasi. Karena ini untuk memulai cerita ini harusnya ada, harusnya ada. Biar nggak langsung ke bagian masalah. Yang melatar belakangi cerita harus ada. Terus krisis, ya krisis itu harus ada juga. Karena cerita tanpa permasalahan juga tidak seru, ya tidak ada serunya, tidak ada titik temunya. Kemudian reaksi atau resolusinya. Reaksi ini penting. Yang penting adalah tiga bagian ini. Oke, baik. Manakah yang menunjukkan orientasi? Ini menunjukkan awal daripada cerita dan masih berkaitan dengan cerita, nyambung dengan cerita permasalahan dalam cerita tersebut. Seorang ayah mengajari anaknya berenang. Kalimat yang pertama, aku tidak mau malu karena tidak bisa berenang ayah, kata sang anak. Ini mulai muncul masalah berarti di sini. Ini mulai muncul masalah, yaitu si anak tidak bisa berenang. Ayah akan ajari dari gaya tersulit sampai termudah, nak.
Nah, ini berarti masuk ke dalam bagian yang tadi saya sebutkan event atau rangkaian cerita. Sang anak gembira. Nah, ini rangkaian cerita selanjutnya setelah dikasih tahu mau memberi pengajaran kepada anaknya, si anak gembira ini cerita rangkaian ceritanya. Setelah beberapa hari latihan renang itu, ini masih rangkaian cerita, event sang ayah tampak sedih sementara sang anak tampak gembira. Masih ini kalau ini bagian krisisnya. Nah, setelah beberapa hari latihan renang itu, sang ayah tampak bersedih sementara sang anak tampak gembira. Ini bagian krisis, bagian puncak masalahnya. Nah, ini ya, ini bagian masalahnya. Lalu di bagian ini, terima kasih ya akhirnya ayah dapat mengajari saya berenang yang paling aku kuasai. Tapi kenapa ayah bersedih? Masih bagian permasalahannya. Masalahnya kenapa bersedih kan gitu. Jadi ini kan melanjutkan daripada kalimat sebelumnya. Setelah beberapa hari latihan itu, sang ayah tampak bersedih. Nah ini pertanyaan kenapa bersedih. Kemudian kalimat selanjutnya ini dari kalimat langsung ini juga masih berkaitan dengan kenapa ayah bersedih. Berarti setelah permasalahan ini kita butuh reaksi, kita butuh resolusi. Resolusinya adalah kalimat yang terakhir. Yang kamu kuasai itu gaya batu. Nah ini masalahnya. Gaya batu ini bagian reaksi dan juga bagian lucunya. Ya, meskipun mungkin selera kita juga berbeda. Ini bagian ini lucu atau tidaknya. Tapi di sini penulis perlu kita ketahui bahwasanya penulis berusaha untuk membuat bagian lucu di sini. Yang kamu kuasai itu gaya batu. Nah, gaya batu ini kan maksudnya udah paham ya. Bahwasanya gaya batu itu bukan gaya berenang. Itu menandakan bahwa dia tidak bisa berenang. Padahal ini tadi menandakan gembira merasa sudah bisa berenang. Yang paling aku kuasai tadi. Ternyata itu bukanlah berenang. Oke, daripada cerita ini, maka bagian mana kalian masuk orientasi? Yaitu pada bagian kalimat yang pertama. Ini adalah orientasi. Awal mulanya, seorang ayah mengajari anaknya berenang. Lalu bagaimana bagian abstraksinya? Kalau ada bertanya-tanya, abstraksi tidak dimasukkan di sini. Kalaupun kita mau menambahkan abstraksi, mungkin kemungkinan akan seperti ini. Pada suatu sore hari, ada seorang ayah dan anaknya sedang berada di suatu tempat kolam untuk berenang. Nah, itu masih belum ada kaitannya. Jadi cuma menyebutkan ada tempatnya. Seorang ayah mengajari anaknya berenang baru mulai muncul mulai muncul ceritanya, jalan ceritanya. Apa yang dilakukan di kolam renang yaitu ayah mengajari anaknya berenang. Karena di kalimat yang pertama seandainya kita tambahkan tadi abstraksinya, itu si pembaca belum tahu ini arahnya kemana. Kalau kita sudah tahu di kalimat pertama di orientasi seorang ayah mengajari anaknya berenang, berarti kesimpulan cerita ini kita sudah tahu. Oh, ini nanti berkaitan tentang ayah mengajari anaknya. Maka A ini yang paling tepat sebagai orientasi. Kemudian nomor 2. Berikut ini yang bukan ciri-ciri teks anekdot. Yang bukan ciri-ciri adalah yang struktur teks itu bukan ciri-ciri. Ciri-ciri intinya adalah uh, ini berarti kandungan di dalamnya ya. Kalau struktur itu bagian yang lain. Memiliki pesan moral. Harus adalah pesan moral. Terus lucu, membentuk cerita dan menggelitik. Gelitik itu sama dengan lucu. Ya, baik. Orientasi krisis reaksi ini sebenarnya juga struktur yang tepat ya, tepat daripada teks anekdot. Yang paling inti adalah orientasi krisis reaksi. Oh ini ya, oh mohon maaf, kayaknya ada yang salah. Ya, ini kita bahas teks anekdot ya. Ini yang paling tepat adalah harusnya yang B, pesan moral. Teks anekdot kadang-kadang tidak memiliki pesan moral, tidak memiliki. Seperti halnya di contoh nomor 1 ini, pesan moralnya apa nih? Tidak ada ya. Untuk melucu saja. Jadi yang B nomor 2. Mohon maaf. Nomor 3. Kaidah teks anekdot meliputi. Berarti ini adalah komponen-komponen di dalam teks anekdot yang
yang menjadi ciri khas daripada teks anekdot adalah, nah ini tinggal lihat ke nomor 2 aja. Tadi ada struktur, ya. Struktur teks anekdot jelas berbeda dengan struktur teks yang lain. Nah, adapun pesan moral di sini, ini berarti kurang tepat ini ya. Karena ada pesan moral di sini. Ya. Tadi yang jelas melucu, menyindir, kebahasaan ini ada semuanya. Kalau yang atas sendiri pesan moral tidak masuk, DE juga tidak usah dimasukkan. Tadi AC yang paling tepat, yang nomor 3 C. Karena ini juga yang paling beda di antara semua semua ini jawaban. Nomor 4. Nah, ini mungkin yang sedikit membingungkan dengan pertanyaannya. Hal yang membedakan kedua teks di atas, berarti kita cari yang perbedaan. Kalau yang teks 1, kalau kita sudah membaca, ya, teks 1 ini berkaitan dengan pencoblosan. Maksudnya ini pemilihan pemimpin, pemilihan pemimpin wakil rakyat. Dan di sini saya rasa juga tidak akan kalian kita temukan bagian yang lucu ada di mana. Ya. Bagian yang lucu ada di mana juga nggak ada. Sedangkan yang di teks 2 ini ada bagian yang diharapkan ini bisa membuat pembaca itu merasa terhibur, yaitu kalau tidak boleh makan padi, nanti burung makan apa? Makan batu, Pak. Nah, ini kan biasanya digunakan untuk membuat lawakan atau lucuan. Ya, jadi masalah kelucuan ini jelas membedakan kedua teks tersebut. Yang C ya. Bahasa ini tidak masuk dalam ini sama ya, menggunakan bahasa Indonesia semuanya. Pesan moral tidak perlu dibahas. Ya, berarti yang paling tepat adalah yang C ini ya, yang C. Kalau yang D tidak menggunakan konjungsi. Konjungsi itu bukan bagian yang terpenting di dalam kaidah apa ini yang membedakan nih. Konjungsi ini semuanya ada soalnya. Nah, apa ini konjungsinya? Misalkan yang bagian yang pertama ini ada nomor 1 atau 2, atau ini adalah konjungsi, atau ini adalah konjungsi. Mana? Nah, ini atau ini adalah konjungsi. Nah, ini juga ada yang teks 2 juga ada konjungsi dan. Ya. Jadi sama-sama punya konjungsi. Jadi ini bukan menjadi pembeda. Terus juga perumpamaan. Perumpamaan ini apa ya di perumpamaan kan? Tidak ada ya. Kayaknya tidak ada. Semuanya cukup jelas tidak ada yang menggunakan macis. Oke. Tidak ada yang menggunakan macis. Nomor 5. Berikut ini adalah alasan teks di atas bukan termasuk teks anekdot kecuali ayo. Ini mungkin kalau kita tidak bisa membaca dengan seksama, kira-kira kita akan menjadikan salah paham. Nomor 5. Berikut ini dari teks di atas. Ya, berikut ini adalah alasan teks di atas bukan termasuk teks anekdot. Jadi teks di atas ini adalah teks di mana di bawah ini menjelaskan bahwasannya teks di atas ini adalah bukan teks anekdot. Jadi teks ini bukan teks anekdot, tapi ada kecualinya. Berarti ada satu hal, satu komponen yang kita sudah pelajari tentunya yang berkaitan dengan teks anekdot yang ciri-cirinya masuk ke dalam teks ini. Jadi saya ulang lagi, teks ini bukanlah teks anekdot, ya, terbukti dari beberapa pilihan yang ada di sini. Namun ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan bahwasannya ada ciri-ciri teks anekdot yang masuk ke dalam teks ini. Jadi mempunyai kesamaan dengan teks ini. Gitu. Ada yang memiliki kesamaan. Coba teks anekdot ini lucu. Apakah ada lucunya? Tidak ada yang lucu. Jadi ini bukan inilah yang menunjukkan bahwa ini bukan teks anekdot ya. Bahwasanya tidak lucu. Berarti ini sudah benar bukan teks anekdot. Ya. Pesan moral tidak ada kaitannya ya. Tidak ada kaitannya. Tidak memiliki konjungsi sebab akibat. Nah, ini salah satu daripada ciri-ciri teks anekdot ada sebab akibat. Namanya cerita, berarti ada sebab akibat. Coba kita lihat. Seingat saya ada. Sebagian besar orang mengatakan bahwa sayang sekali apabila program akselerasi ditutup karena. Nah, kalau ada kalimat dengan kata karena, ini ada penghubung dengan karena, berarti mesti ada sebab akibat. Karena ini sebenarnya bisa diganti dengan kata sebab. Sebagian besar orang mengatakan bahwa sayang sekali program
Apabila program akselerasi ditutup, sebab program ini, nah ini sebenarnya memiliki kesamaan makna ya. Sebab program ini sudah banyak membuat siswa berhasil menyelesaikan studi dengan cepat sampai jenjang perguruan tinggi. Maka di sini ada sebab akibat. Mana sebabnya? Berarti sebab itu adalah setelah kata karena. Nah, ini adalah sebabnya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah sayang sekali. Jadi disayangkan program ini sudah banyak membuat siswa tapi malah ditutup akselerasi ini. Nah, jadi ini bagian yang jawabannya ini. Oke, saya kasih tanda silang, jangan disalahpahami bahwa ini menunjukkan salah, bukan. Ini malah justru yang benar. Ya. Jadi harus tahu ini ya, literasinya harus paham nih maksudnya. Jadi pilihan-pilihannya di sini menunjukkan bahwasanya teks di atas bukan teks anekdot. Jadi ini anggap saja ini bukan teks anekdot karena ada ciri-ciri ini, tidak lucu, tidak memiliki pesan moral. Nah itu ya. Tapi nanti ada itu yang memiliki ciri-ciri semisal teks anekdot. Contohnya konjungsi sebab akibat. Ini ada di teks anekdot dan di teks ini juga ada. Coba kita lihat. Tidak menggunakan konjungsi temporal. Namanya cerita teks anekdot harusnya ada temporal. Nah, di sini tidak ada konjungsi temporal. Tidak ada yang menunjukkan kata hubung yang berkaitan dengan urutan waktu. Tidak ada. Kayak pertama, selanjutnya, akhirnya. Tidak ada ya di sini. Kalau teks anekdot umumnya ada ciri-ciri ini. Lalu tidak memiliki struktur abstraksi orientasi krisis reaksi koda. Nah, orientasi krisis reaksinya ini juga tidak ada. Maka ini bukan teks anekdot. Jadi yang sama adalah cuma yang bagian C saja. Oke, selanjutnya baca teks berikut ini dengan seksama. Teks berikut tidak termasuk teks anekdot karena hal berikut ini sama seperti nomor 5 ya. Apakah ini tidak menyindir? Coba kita lihat. Siapa yang kalau yang jalan memiliki kaki dua dan kalau berhenti memiliki kaki empat? Siapa ya? Nyerah. Orang jualan es dawet pakai pukulan kalau dia sedang jalan kakinya hanya dua. Tapi kalau dia berhenti kakinya empat. Tidak ada menyindir. Berarti ini betul yang membuat kali teks ini bukan teks anekdot. Lalu teks tersebut tidak memiliki termasuk anekdot karena hal-hal berikut kecuali tidak lucu. Nah, kalau ini kita perlu dilihat lagi. Bagian yang perkataan Agus ini adalah menunjukkan bagian yang lucunya. Jadi memiliki kesamaan dengan teks anekdotnya. Maka ini bisa menjadi jawaban. Nah, ini bisa menjadi jawaban. Coba yang ketiga, apakah ini menunjukkan bukan teks anekdot? Tidak memiliki amanat. Ya, tidak ada amanatnya. Pesan moral memang tidak masuk ya. Tidak memiliki pesan moral sama saja. Tidak menggunakan konjungsi temporal. Apakah ada konjungsi temporal? Tidak ada berkaitan waktu. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, ini bagi kalian mungkin bingung untuk memahami, coba diulang-ulang kembali. Kalau masih saja bingung, silahkan ditanyakan. Barangkali juga ada jawaban yang salah yang saya koreksikan di sini. Teks di atas termasuk teks anekdot karena hal-hal berikut. Nah, kalau ini teks di atas termasuk teks anekdot karena berikut tadi ini semuanya adalah ciri-ciri yang ada di dalam teks ini, kecuali yang mana yang tidak ada. Ah, ini ya Pak, silakan duduk. Bapak guru ya, Pak tahu Pak, pipimu tidak berstempel spring bed tapi tikar. Maksud Bapak apa ya? Ah, tentu ini sudah jelas. Ini yang bukan termasuk teks anekdot memiliki pesan atau pesan moral. Tidak harus ada ya. Tidak, itu menjadi ciri-ciri. Kalau struktur jelas ini teks anekdot ya. Lucu ada. Meskipun ini sarkas, ini sebagian menyindir ya. Nah, menyindir juga ada. Ini sebenarnya termasuk lelucuan, tapi sebenarnya kurang bagus ini lelucuan yang ini. Humornya ini kurang bagus. Karena ini menyindir bahwasanya bapaknya buruh ya, karena terbukti dia itu mungkin seperti yang miskin karena pipinya tertempel tikar, bukan spring bed. Kalau spring bed miliknya orang kaya, jadi sebenarnya begitu. Menggurui. Nah, ini juga bukan termasuk bagian daripada teks anekdot. Jadi ada dua jawaban, A sama E. Nomor berapa tadi? Nomor 7 ya. A sama E. Menggurui bukanlah bagian daripada teks anekdot. Nomor 8. Berikut ini yang termasuk teks anekdot adalah, ingat saya ini adalah E ya. Insya Allah, silahkan dibaca lagi. Inilah yang paling tepat berkaitan dengan teks anekdot.
Terus nomor 9, berikut ini manakah yang termasuk teks anekdot? Berikut ini manakah yang termasuk teks anekdot? Bagian ini, seingat saya adalah jawabannya adalah yang E. Yang ini silahkan nanti dicek lagi. E. Kemudian yang nomor 10, ini adalah yang mana bagian teks anekdot. Yang termasuk teks anekdot antara 3 teks yang ada di atas. Maka jawaban ini yang paling tepat adalah yang A. Seekor kutu tinggal di pada tanduk banteng. Setelah ada di jalan sekian lama dan merasa ingin pindah tempat, jadi nggak hanya di situ saja, dia kemudian bertanya pada banteng apakah sang banteng memang ingin pindah. Nah, nah khawatir nanti kalau pindah, bantengnya pindah juga. Aku tidak tahu kapan kau datang, ternyata si kutu itu tidak dipedulikan sama si banteng. Nah, ini bagian juga lucu ya. Rasa aku pun tidak perlu memberi peringatan saat kau pergi. Jadi kalau misalnya bantengnya mau pergi, tidak perlu ngasih tahu si kutu. Ini teks anekdot. Kalau yang kedua, bukan. Ya, yang ketiga juga bukan. Jadi yang teks pertama saja, yang A saja. Ini yang bisa disampaikan, ini cukup lama bahkan apabila ini karena ini perbahasannya sangat dalam sekali dan sebagiannya mungkin memang tidak mudah untuk kita terima dengan begitu saja. Maka seperti biasanya kalau ada kebingungan silahkan diulang kembali rekamannya. Kalau ada yang masih tetap bingung silahkan ditanyakan, itu adalah hak kalian semuanya. Allah Ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silahkan dipelajari dengan baik-baik. Maka setelah ini tinggal evaluasi saja yang kita perlukan. Bismillah, kita lanjutkan. Mungkin kalau ada waktu yang lain. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.